Shalom saudara, berjumpa kembali dengan saya di channel Gitar Aroma. Terima kasih sudah memilih untuk mendengarkan renungan-renungan kebenaran firman Tuhan dari channel ini. Dan kiranya Bapak Ibu bisa diberkati, bisa dikuatkan oleh Tuhan. Kali ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 ya. Maksud saya ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-43. Dan saya akan bacakan kepada setiap kita. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa. Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu yang suci dan kudus. Kiranya Engkau menyucikan dan kiranya Engkau menguduskan kami. Keadaan kami bukan keadaan yang mudah untuk merenungkan firman-Mu karena terbatas dengan keberdosaan kami. Kami memohon kiranya Allah Roh Kudus memimpin pikiran kami sehingga kami bisa mengerti dan memahami kebenaran-Mu. Berkati jemaat dimanapun mereka berada pada saat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan bacakan kepada kita dari ayat yang ke-32 ya. Kita mulai dari ayat yang ke-32 lalu kemudian sampai pada ayat yang ke-43. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Ayat yang ke-36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Saudara-saudara, satu bagian dari firman Tuhan yang kemudian dituliskan oleh Lukas kepada yang bernama Theophilus. Nah, saudara-saudara, salah satu ciri khas daripada penulisan Lukas itu dia membawa kita kepada sebuah situasi di mana kita membaca seolah-olah kita hadir di dalam peristiwa itu. Ya, bayangkan tadi saudara, ketika dia menceritakan, menarasikan bahwa seketika Tabita itu, Dorcas itu bangun, lalu kemudian dia mau berdiri, tapi ditopang oleh Petrus. Petrus menolongnya untuk kemudian bisa berdiri. Saudara, satu cara menceritakan yang sangat baik sekali. Nah, saudara, ketika kemudian membaca bagian ini, sebetulnya ada begitu banyak orang terjebak. Jebakannya begini, bahwa mereka akan berhenti pada pengajaran atau mengulas begitu dalam terkait dengan Dorcas, apa yang dilakukan oleh Tabita, ya. Dorcas, Tabita sama.
Nah, mereka akan terjebak di situ dan hanya fokus pada bagian itu, moralitas saja. Bagaimana kita kemudian berbuat baik, bagaimana kita harus melakukan sesuatu yang indah kepada orang lain. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa sebetulnya bukan hanya poin itu saja yang kemudian dimaksudkan oleh Lukas di dalam bagian ini. Ada makna, ada pesan yang sangat kuat yang perlu disampaikan oleh Lukas kepada yang bernama Theophilus. Nah, saudara, mari kita memperhatikan Dorcas, ya. Sebetulnya di dalam bahasa Aramaiknya, saudara, ini nama yang baik sekali, ya. Kalau di bahasa Yunaninya Dorcas, dalam bahasa Aramaik itu gazele, ya, gazele, beloved, ya, yang dicintai, yang dikasihi. Dan menarik sekali, saudara, Dorcas ini, ya, gazele ini menunjukkan makna namanya itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudara, dengan kata lain juga memang di satu pihak hati-hati dengan pemberian nama kepada anak kita atau kepada tetangga, itu mempengaruhi karakternya, saudara. Nah, di sini gazele atau Dorcas ini menunjukkan apa yang kemudian terjadi di dalam hidupnya. Dia dikatakan, saudara, bahwa dia banyak sekali berbuat baik dan banyak memberi juga sedekah kepada orang-orang lain, orang-orang yang membutuhkan. Nah, saudara, selain itu, tapi mari kita melihat, memperhatikan satu bagian yang saya pikir sangat penting di dalam menceritakan siapa Dorcas di dalam bagian ini. Di ayat yang ke-36 dikatakan, di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Perhatikan kata murid, seorang murid perempuan bernama Tabita. Nah, saudara, apa yang saudara pikirkan tentang istilah murid ini? Apa yang tiba-tiba saudara, oh iya ya, langsung ngeklik tuh soal murid. Saudara, itu ada di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-16 sampai 20 yang kita kenal sebagai amanat agung. Nah, saudara, di dalam Matius 28 itu, masalah amanat agung itu sebetulnya poin yang ingin ditekankan di sana adalah soal bagaimana setiap murid-murid yang mendengarkan pesan langsung daripada Tuhan Yesus itu adalah melakukan pemuridan. Bagaimana orang itu menjadi murid Kristus, menjadi matetesnya Kristus. Pertanyaan, apa itu menjadi murid Yesus? Nah, apa itu menjadi matetes daripada Yesus? Saudara, menjadi murid Yesus itu bisa diartikan dia memiliki pikiran seperti Kristus, memiliki perasaan seperti Kristus. Jadi seluruh kehidupannya itu adalah kehidupan yang mengimitasi Kristus. Nah, jadi itulah murid itulah yang dimaksudkan oleh murid. Dan ini pesan penting di dalam Matius 28 ayat yang ke-16 sampai 20 itu. Meskipun kemudian banyak orang bicara tentang baptisan, banyak orang bicara tentang ajarlah mereka. Setelah itu hanya instrumen di dalam menjadikan seseorang itu menjadi seorang murid. Ya, baptis dan ajarlah mereka itu penjelasan terhadap poin utamanya itu, yaitu apa? Menjadi murid. Bagaimana memperlengkapi jemaat, bagaimana mereka bisa lebih baik, lebih bertumbuh di dalamnya. Dan tujuannya itu adalah mereka menjadi murid Yesus, memiliki perasaan Kristus, memiliki pikiran-pikiran Kristus. Saudara, tidak sedikit sebetulnya Pak, jemaat Tuhan itu yang datang di gereja saudara, di mana saudara melayani, sebetulnya belum tentu adalah seorang murid Kristus yang memiliki pikiran Kristus, yang memiliki perasaan Kristus. Belum tentu. Ya, bayangkan aja, kadang-kadang konflik terjadi di dalam gereja. Konfliknya itu masalah sepele karena dia tidak diberikan kesempatan untuk ngomong misalnya di depan mimbar, atau dia tidak disebutkan namanya ketika dia memberikan persembahan dengan jumlah yang besar, lalu kemudian dia mengamuk, lalu kemudian dia menceritakan hal-hal yang buruk dalam gereja dan sebagainya, bahkan menjadi troublemaker, menjadi pemecah belah di dalam sebuah gereja.
Nah, saudara, di dalam bagian ini Tabita, Dorcas, Gazele ini, saudara, disebutkan sebagai murid Kristus. Dan itu dibuktikan apa? Dibuktikan dengan penjelasan berikutnya. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Jadi dia membuktikan namanya bahwa dia adalah orang yang dicintai, orang yang memiliki kasih, maka dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan itu. Dan akhirnya saudara, ketika kemudian kita membacanya, ketika Petrus menemukan Dorcas ini, bahwa banyak perempuan itu khususnya para janda mengelilingi mayatnya dan menangis, saudara, dan mereka menunjukkan kain-kain, pakaian-pakaian yang dijahit oleh Dorcas ini. Nah, ini maksudnya apa sih? Nah, saudara, ini menunjukkan rasa cinta, rasa kehilangan yang sangat amat dalam daripada perempuan-perempuan yang telah menerima kebaikan daripada Dorcas ini. Nah, ini juga kembali pergumulan kita atau menjadi perenungan kita. Saudara melakukan kebaikan kepada orang lain itu sampai saking kebaikan kita itu hebat, ya, mereka meneteskan air mata misalnya. Atau orang itu justru berpikir, kapan nih orang ini meninggal nih? Nah, saudara, Dorcas menunjukkan kasihnya, menunjukkan identitasnya sebagai murid Tuhan. Saya ingat satu kalimat daripada John Piper, saudara, di dalam bukunya yang diterjemahkan itu, jangan menyanyiakan hidupmu. Saudara, di kalimat di bab pertama itu dia menunjukkan satu kalimat yang amat hebat, dan itu menjadi titik poin perubahannya, pertobatannya, dan cintanya kepada Tuhan. Dikatakan apa, saudara? Bahwa hanya satu kali kehidupan ini, dan hanya ada satu yang bertahan, yaitu apa yang dilakukan kepada Kristus. Hanya satu kali kehidupan ini, dan hanya satu yang bertahan, yaitu apa yang dilakukan kepada Kristus. Dan itu dilakukan oleh Dorcas dengan apa? Dengan melakukan kebaikan, amat baik, dan memberi sedekah. Saudara, seringkali kita berkata begini kan, kok orang baik ya cepat sekali meninggal. Misalnya ada orang yang terkenal baik cepat sekali meninggal. Saudara, kehidupan dalam dunia ini sebetulnya bahwa bukan kehidupan yang tanpa air mata. Ada seorang pendeta berkata, berani hidup, berani berair mata. Berani hidup, berani berair mata. Artinya hidup ini pasti ada air matanya. Nyatanya orang yang baik, orang yang menjadi murid Yesus, orang yang memberikan kebaikan, orang yang memberikan sedekah, juga sakit dan juga meninggal. Nah, saudara, menariknya dalam bagian ini, ketika kemudian Lukas itu menceritakan, ketika kemudian Lukas itu mengajarkan, menuliskan hal ini kepada Theophilus, pembaca utama daripada tulisan kisah para rasul ini, saudara, maka ada poin penting yang ingin dimaksudkan di sana. Kenapa kemudian kisah ini diambil? Kenapa mesti Dorcas? Dan untuk apa pesan ini? Saudara, kalau mungkin kita jemaat Tuhan tidak belajar baik-baik firman Tuhan, maka akan terjebak dengan apa yang dilakukan oleh Petrus ini. Bahwa hamba Tuhan ini perlu dikagumi, hamba Tuhan ini perlu disegani, hamba Tuhan ini betul-betul kalau bisa, kalau dia yang berdoa pasti sembuh. Dan bahkan orang juga kadang-kadang berpuasa 3 hari 3 malam, 40 malam. Untuk apa, saudara? Untuk berdoa, untuk mendapatkan sebuah kuasa. Saudara, kuasa ini tidak didapatkan oleh apa yang kita lakukan, tetapi itu sekali lagi kasih karunia daripada Tuhan kepada Petrus. Lagian dalam konteks ini, saudara, tidak lama berselang, ini peristiwa kebangkitan Kristus itu sedang terjadi begitu hebat, menjadi viral, menjadi omongan banyak orang. Dan untuk menegaskan bahwa kebangkitan itu nyata benar adanya, maka kuasa itu diikut sertakan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang telah Dia pilih, seperti Petrus, seperti Paulus, dan kepada hamba-hamba Tuhan lainnya.
Saudara, poinnya di dalam mukjizat ini adalah bagaimana kuasa Allah ditunjukkan, bagaimana kuasa Allah dimanifestasikan, saudara. Dan perhatikan, elemen penting di dalam tindakan Petrus ini ada di dalam ayat yang ke-35 dan juga ada di dalam ayat yang 42. Peristiwa sebelumnya itu adalah soal ada seorang Eneas yang lumpuh berapa tahun dan lalu kemudian sembuh. Dan ayat yang ke-35 menutup kisah itu, saudara, dikatakan semua penduduk Lida dan Saron melihat orang Eneas itu, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Ayat yang ke-42, peristiwa ketika Tabita itu bangkit, hidup kembali, saudara. Ayat ke-42, peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Poinnya itu, saudara. Poinnya itu, peristiwa mukjizat itu, saudara, ya, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, itu untuk membawa orang itu berbalik kepada Tuhan. Artinya apa? Ini soal kondisional atau situasional, saudara. Jadi jangan kita kemudian berpikir bahwa harus ada mukjizat. Saudara, iman Kristen yang sejati tidak dibentuk atau tidak dipengaruhi oleh ada tidaknya mukjizat. Bahwa Allah itu ada, itu real, itu nyata, itu benar. Maka di sanalah kepercayaan kita dibangun. Bukan soal adanya mukjizat, bukan soal adanya kebangkitan, bukan soal adanya kesembuhan, saudara. Kalau iman kita dibangun oleh karena kesembuhan, mukjizat dan segala macamnya, saudara, iman kita itu seperti gampangan dia. Maka sekali lagi poin yang ingin dimaksudkan oleh Lukas dalam bagian ini, bahwa kuasa Allah itu terus nyata. Kuasa Allah itu terus dikerjakan oleh Allah itu sendiri. Dan perhatikan, saudara, orang-orang yang melihat, misalnya Lukas ini kan, salah satu ciri khas Lukas lagi, selain yang saya sudah jelaskan sebelumnya, saudara, adalah memberikan perhatian kepada kaum marginal, memberikan perhatian kepada orang yang terpinggirkan. Saudara tahu perempuan itu dalam Injil Lukas itu mendapatkan perhatian yang sangat kuat. Orang-orang yang terpinggirkan, misalnya orang dalam perumpamaan orang Samaria, misalnya di dalam perumpamaan 10 orang kusta, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang marginal, terpinggirkan, tetapi justru mengalami kasih karunia daripada Tuhan. Apa maksudnya? Kenapa hal ini diberitakan kepada Theophilus? Saudara, Injil itu menjangkau siapapun. Injil itu menjangkau siapapun. Sekeras hatimu, sekeras batu sekalipun, kalau memang Tuhan menyelamatkan engkau, maka engkau tidak bisa berlari. Engkau tidak bisa melarikan diri, menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan. Pemazmur itu berkata bahwa meskipun engkau di dalam dunia yang gelap, bahkan di dalam dunia orang mati sekalipun, kalau Allah memang menginginkan engkau mengalami kasih karunia, mengalami keselamatan, engkau pasti akan diselamatkan. Dan pada hari ini, kepada saudara yang mendengarkan perenungan firman Tuhan ini, kepada sahabatmu yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus, kepada keluargamu yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus, beritakan kepada dia, perdengarkan kepada dia renungan ini, bahwa ketika engkau menerima anugerah Tuhan, sekeras apapun hatimu, engkau akan diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Dengarkan berita Injil ini, bahwa Kristus bangkit untuk memberikan kemenangan kepada kita. Itu yang ingin disampaikan oleh Lukas kepada Theophilus, bahwa nyata kuasa Allah itu. Kuasa Allah itu nyata di dalam kehidupan seorang Dorcas yang dikenal baik, lalu kemudian sakit dan kemudian mati, dan kini mengalami kebangkitan, disembuhkan, dihidupkan oleh Petrus, dan itu nyata. Untuk apa, saudara? Untuk Theophilus ini mengalami kekuatan dalam iman. Nah, saya pikir juga menjadi perenungan bagi setiap kita, saudara, bagian ini, bahwa barangkali kita berpikir kehidupan kita ini kehidupan yang tidak lagi dijangkau oleh anugerah Tuhan, terlalu buruk, terlalu sulit kehidupan ini.
Mungkin saudara yang mendengarkan channel ini juga berpikir, sudahlah saya sudahi kehidupan ini. Ataupun mulai memikir-mikirkan bagaimana aku supaya tidak lagi pergi ke gereja. Aku tidak mau lagi membaca Alkitab. Aku tidak mau lagi ada di dalam persekutuan. Nyatanya ada begitu banyak orang yang munafik. Ada orang yang menyakiti. Bahkan orang-orang yang katanya dekat dengan Tuhan di dalam gereja. Hidupnya itu di gereja justru menjadi aktor utama di dalam menyakiti kita. Kita menjadi frustasi. Kita kehilangan akal ini. Bagaimana dengan kehidupan ini, saudara? Dari peristiwa ini, Allah tetap bekerja. Allah tetap melakukan perkaranya. Tidak ada harapan, saudara. Sudah berapa hari, bahkan mayatnya sudah dibaringkan di atas. Nggak ada harapan. Tetapi ketika Tuhan bekerja, ketika Tuhan berkarya, tidak ada yang mustahil. Sekali lagi saudara, manifestasi daripada kuasa kebangkitan Kristus Yesus adalah memberikan kemenangan kepada kita. Kedua, saudara, di dalam bagian ini juga kita bisa belajar tentang kematian. Ada seorang berkata bahwa ketika kita memiliki pemahaman, pengertian yang benar tentang kematian, kita akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Paulus itu pernah berkata kepada jemaat di Filipi, ketika dia dicaci maki, ketika dia dihina, ketika dia disalahpahami, dan segala macam hal yang buruk yang terjadi bagi Paulus. Dia katakan begini, dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21, yang biasanya orang kutip ketika ada orang yang meninggal. Perhatikan, kalau aku hidup, bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Paulus bicara tentang kematian, saudara. Maka kematian itu adalah keuntungan bagi dia. Dia akan bersama-sama dengan Allah. Dan itu sesuatu yang dia rindukan sebetulnya. Bukan dia tunda, saudara, tapi dia rindukan bersama-sama dengan Tuhan. Karena kematian itu adalah kebersamaan dengan Tuhan. Karena begitu banyak orang kemudian takut bicara tentang kematian, kan? Tabu, ya. Jangan bicara tentang kematian. Saudara, kalau saudara memahami tentang kematian, maka saudara akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Kematian Dorcas itu dikalahkan oleh kuasa Allah. Setiap kita, saudara, kalau kita telah mengidentifikasikan diri kita sebagai matetes, sebagai murid Kristus, kita tidak akan takut kepada kematian. Kematian itu telah dikalahkan oleh Allah Yesus Kristus itu sendiri, dan dia memberikan kemenangan kepada setiap kita. Saudara, apa yang saudara takutkan dalam hidup ini? Ketika saudara percaya menyerahkan hidup secara totalitas dalam jalan-jalan Allah, dalam kehendak Allah, percayalah Tuhan akan terus bersama-sama dengan kita. Dan ketika Tuhan bersama dengan kita, saudara, dikatakan oleh pemazmur bahwa tidak selamanya kita orang benar itu mengalami air mata. Meskipun berani hidup, berani berair mata, tapi tidak selamanya. Tetap ada Tuhan beserta kita. Saya tutup perenungan ini, saudara, mengutip seorang Jerry Bridge. Dia katakan begini, kehidupan kita tidak seburuk-buruknya sehingga kita berpikir kita tidak dijangkau oleh anugerah Tuhan. Dan kehidupan kita tidak sebaik-baiknya sampai kemudian kita berpikir, oh, saya tidak butuh anugerah Tuhan. Entah itu sakit, entah itu sehat, entah itu gagal, entah itu berhasil, kita butuh anugerah daripada Tuhan. Kiranya Bapak Ibu diberkati dan dikuatkan melalui perenungan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah, terima kasih untuk pertolongan-Mu yang begitu ajaib bagi kami. Kami telah menyelesaikan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan kuatkan kami untuk kami melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terpuji dan dimuliakan Engkau Allah Tritunggal. Dalam nama Yesus Kristus kami haturkan doa kami. Amin. Shalom.